Comeback yang luar biasa ditampilkan oleh pasukan tuan rumah Kamboja, tetapi nyata kita dihidangkan, kita membiarkan lawan memperolehi jaringan-jaringan yang mudah, menyukarkan untuk kita melakukan comeback kerana kedudukan ataupun bagaimana Kamboja datang untuk bertahan dan juga dalam masa yang sama untuk menyerang. Itu intipati yang berlaku di separuh masa yang kedua. Khalid Jamus. Timnas Malaysia secara mengejutkan berhasil tahan imbang Kamboja guys malam ya. Ini adalah hasil buruk nih bagi Kamboja karena bisanya imbang melawan Timnas Malaysia ya. Selamat nih buat Harimau Malaya yang bisa nahan imbang Kamboja. Ini Kamboja mode Korsel. Luar kalender FIFA ke, dalam kalender FIFA ke, kami tak peduli. Kami sebagai penyokong setia Harimau Malaya hanya mengharapkan pasukan negara mampu mempamerkan aksi yang cemerlang untuk edisi kali ini. Malaysia hanya mampu seri je dengan pasukan Kamboja. Mitsubishi Electric Cup telah pun membuka tirainya. Untuk perlawanan yang pertama, pertemuan di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kamboja. Keputusan penuh perlawanan, kita hanya mampu seri saja. Tak ada apa lagi yang tinggal untuk negara kita. Kita ada peningkatan. Banyak komentar sih. Tapi kita kekurangan lawan Kamboja. Malaysia. Itu dah ada peningkatan. Wahai serumpun, mana nih? Katanya mau ngikutin King Indo ya. Katanya mau ngikutin King Indo pakai pemain muda, tapi nyatanya apa? Ayolah semangat Malaysia, semangat lah. Karena gue berharap gitu ya agar Malaysia ini bisa bertemu King Indo di semifinal gitu ya. Buset dah. Ayolah semangat Malaysia, masih ada 30 menit terakhir untuk mengejar ketertinggalan. Malaysia hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Kamboja di laga pertama Piala AFF ya, di mana laga ini berjalan dengan sengit. Kamboja tertinggal terlebih dahulu dan kemudian mampu membalas di babak kedua hingga unggul 2-1, dan lalu Malaysia menyamakan kedudukan melalui Fergus Tierney dan skor akhir 2-2. Dan dengan hasil ini dipastikan Malaysia dan Kamboja mendapatkan 1 poin. Dan ini merupakan pertama kali dalam sejarah Kamboja mampu menahan imbang Malaysia di laga perdana Piala AFF. Sengit sih, sengit. Untung Malaysia nggak kalah nih. Pertandingan ya cukup berjalan sengit ya. Dari kedua tim juga oke dalam permainan juga, tetapi ya berakhir dengan skor 2-2 dan harus puas mendapatkan 1 poin. Ya untung Malaysia lagi-lagi nggak kalah ya kan, negara serumpun. Jadi ini untuk hasil pertandingan. Lawakan malam ini Dik Malay ditahan imbang Kamboja ya. Hampir kalah tadi ya. Walaupun sempat unggul Malaysia, tadi hampir di comeback 2-1 akhirnya bisa menciptakan gol ya. Ini pemain keturunannya nih yang baru masuk. Jadi Malaysia ini dihuni beberapa pemain keturunan tapi belum bisa mengalahkan timnas Kamboja. Skornya 2-1. Kita ada peningkatan. Mengea. Aduh, ya semoga besok Indonesia menang ya lawan Myanmar ya. Indonesia U22 ya. Kita tunggu ya. Kamboja 2, Malaysia 2. Agak sedikit mengecewakan. Nasib baik tak kalah je. Serius aku cakap, gameplay kita tadi hilang mat. Huzaimi PE lost ball pula tadi. Punca gol penyamaan daripada pasukan Kamboja. Selepas Kamboja menjaringkan gol penyamaan, itu adalah salah satu turning point. Diorang bangkit balik dan lebih bernafsu untuk menyerang kubu pertahanan kita. Dan akhirnya Kamboja menjaringkan gol yang kedua. Akhirnya Pau Mati keluarkan juga Paulo Josue itu, dan Fergus Tierney tak tunggu lama menjaringkan gol penyamaan semula dan menyelamatkan maruah skuad Harimau Malaya kita. So, kita terus fokus untuk perlawanan yang seterusnya pada minggu hadapan di Bukit Jalil bertemu dengan pasukan Timor Leste.
Apa pendapat korang tentang perlawanan tadi? Share komen sikit. So, kesilapan berlaku disebabkan kesilapan. Kita memberi. Kita memberi ruang dan peluang untuk mereka menyamakan kedudukan dan juga hampir kita kalah, tapi kemasukan Fergus menyelamatkan dan kita berada dalam satu situasi untuk mencari kemenangan. Tapi unfortunately peluang yang kita dapat kita tak menjaring ataupun manfaat sebaik mungkin yang ada. Okey. Baik, sedikit kelekaan di awal permainan second half itu yang membolehkan Cambodia untuk membuat comeback yang kita sendiri pun tak sangka. Tetapi apa yang berlaku selepas 2 gol tu barulah nampak kita urgency untuk dominate the game. Betulkah itu Pak Cik? Ternyata betul lah Pak Cik. Tapi tak apa, kemarin kan nahan imbang Korea, sekarang nahan imbang Kamboja. Bercanda Malaysia. Fans Malaysia, gue bercanda doang. Doain dah semoga Indonesia besok menang ya. Nggak imbang juga. Bercanda sumpah swear. Difahamkan jiran kita Malaysia gagal memulai Piala AFF tahun ini dengan cemerlang. Malaysia harus puas bermain imbang melawan Kamboja yang di Piala AFF tahun ini berangkat dengan kekuatan baru ya, banyak pemain naturalisasi keturunan Jepang yang paling banyak apalagi di Kamboja. Malaysia sebetulnya sempat unggul lebih dulu lewat gol dari seorang Stuart Wilkin di menit ke-35 ya guys, rame dah tuh. Tapi Kamboja berhasil comeback ya, sempat unggul 2-1 bahkan. Sampai akhir pemain keturunan mereka, Fergus Tierney, gue inget banget Tierney dulu pernah main sama timnas kelompok umur kita dan mencetak gol Indonesia dulu ya. Malaysia akhirnya bisa menahan imbang Kamboja. Mengejutkan atau tidak, tapi Kamboja sebenarnya bermain lebih baik, lebih banyak peluang juga. Dan intinya Kamboja ini merupakan salah satu kekuatan yang bisa jadi underdog lah di turnamen Piala AFF kali ini guys. Dan kalau misalkan Kamboja ini tergabung di grup A bersama Thailand, Timor Leste, Singapura, ya kan? Kira-kira apakah justru Kamboja bisa keluar dari grup ini dan masuk ke semifinal? Menarik untuk kita tunggu. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen. Let's go! Berikut merupakan jadual perlawanan bagi pasukan Harimau Malaya. Perlawanan pertama, Malaysia akan bertandang ke gelanggang lawan menentang pasukan Cambodia. Khususnya Malaysia akan melayani kunjungan pasukan Timor Leste di gelanggang sendiri. Manakala perlawanan ketiga, Malaysia akan menentang pasukan gergasi Asia Tenggara iaitu pasukan Thailand di gelanggang lawan. Dan kembali semula ke Malaysia di Stadium Nasional Bukit Jalil menentang pasukan Singapura. Untuk rekod, hanya 4 pasukan saja yang pernah menjuarai kejohanan Piala AFF ni. Pasukan Thailand telah menjuarai sebanyak 7 kali, manakala pasukan Singapura telah menjuarai sebanyak 4 kali. Diikuti dengan pasukan Vietnam telah menjuarai sebanyak 2 kali. Manakala pasukan negara kita Malaysia pernah menjuarai kejohanan ini sebanyak 1 kali. Pada pandangan anda semua, mampukah pasukan Harimau Malaya mengulangi kejuaraan pada tahun 2010 dengan barisan pemain-pemain yang sedia ada ini? Sila komen di ruang komen, lontarkan pandangan anda semua. Harimau Malaya sentiasa di hati. Selamanya Harimau Malaya.